Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, para siswa kelas 10 SMA Negeri Pati Raja. Pada kesempatan ini saya berdoa agar kita semua dalam keadaan sehat. Kita akan belajar tentang perbandingan trigonometri atau rasio trigonometri, yaitu KD baru, KD 3.7. Materi pada video kali ini yaitu tentang pengertian sudut, ukuran sudut dalam satuan derajat dan radian, dan yang ketiga adalah perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Kita mulai pengertian sudut dulu. Sudut adalah daerah yang dibentuk oleh pertemuan antara dua buah sinar atau dua buah garis lurus. Jadi ini ada garis lurus BA dan BC. Nah, BA ini disebut dengan kaki sudut, BC juga kaki sudut. Nah, titik pertemuan di sini, titik potongnya disebut dengan titik sudut. Nah, daerah yang di antara dua garis ini disebut dengan daerah sudut atau sudutnya. Jadi, sudut ABC ini adalah pada gambar di samping adalah sudut yang dibentuk oleh garis BC dan garis BA dengan titik pangkal pada titik B. Nah, ruas garis BA dan BC disebut dengan kaki sudut, sedangkan titik pertemuan kaki-kaki sudut itu disebut dengan titik sudut. Nah, ini titik sudut tadi. Daerah yang dibatasi oleh kaki-kaki sudut yaitu daerah ABC, ini daerah ini, disebut dengan daerah sudut. Nah, daerah sudut ABC disebut dengan besar sudut ABC, ini besar sudut ABC. Sudut pada gambar di atas ini dapat diberi nama dengan sudut ABC, ini sudut ABC atau sudut CBA atau cukup ditulis sudut B saja. Nah, boleh ditulis dengan lambang seperti. Nah, kita mengenal sudut searah jarum jam. Kalau kemudian sudut berlawanan dengan arah jarum jam. Kalau sudut yang berlawanan dengan arah jarum jam, jadi pergeseran kaki sudut yang satunya ke sana, ini nanti nilainya positif. Tetapi kalau nilai putaran yang searah dengan jarum jam ini dari sini ke sini, ini nanti nilainya negatif. Jadi yang searah jarum jam bernilai negatif, kalau berlawanan dengan arah jarum jam bernilai positif. Kemudian kita mengenal ukuran sudut. Ukuran sudut nanti yang kita kenalkan dalam ukuran derajat dan radian. Nah, kita tahu bahwa satu putaran penuh ini setara dengan 360 derajat. Nah, jadi untuk satu bagian 1 derajat ini sama dengan 1/360 putaran. Jadi, satuan derajat itu setara dengan satu putaran yang nilainya sama dengan 360 derajat. Dan kalau dibalik, 1 derajat sama dengan 1/360 putaran. Kemudian untuk satuan radian ini perhitungannya adalah menggunakan busur lingkaran. Sudut AOB dalam radian didefinisikan sebagai berikut, bahwa sudut AOB ini sama dengan panjang busur AB ini, dibagi oleh jari-jarinya, jari-jari OA ini. Jika panjang AB sama dengan R atau panjang busur AB sama dengan R, maka sudut AOB nilainya sama dengan panjang busur AB yang nilainya sama dengan R per R, sama dengan 1 radian. Jadi definisi 1 radian itu adalah panjang busur yang setara dengan jari-jarinya. Baik, hubungan satuan derajat dan radian. Bahwa jika OA ini saya putar satu lingkaran penuh atau satu putaran, sehingga busur AB ini setara dengan keliling lingkaran. Kalau busur AB setara dengan keliling lingkaran, itu kita tahu rumus keliling lingkaran adalah 2πr. Maka sudut AOB yang terbentuk sama dengan setara 1 putaran. Nah, karena sudut AOB tadi rumusnya adalah panjang busur AB dibagi jari-jarinya, sedangkan satu putaran penuh sama dengan keliling lingkaran, maka sudut AOB ini sama dengan 2πr per R, sama dengan 2π radian, sehingga
Satu putaran penuh sama dengan 2 pi radian. Jadi ini satu putaran penuh sama dengan 2 pi radian. Kalau dengan derajat tadi satu putaran penuh sama dengan 360 derajat. Kalau dengan radian satu putaran penuh sama dengan 2 pi radian. Jadi satu putaran itu sama dengan 2 pi radian. Satu putaran juga sama dengan 360 derajat, sehingga 2 pi radian sama dengan 360 derajat. Kalau kita bagi dua semua menjadi pi radian sama dengan 180 derajat. Kalau dibalik, 1 derajat berarti sama dengan pi per 180 radian. Saya ulangi, pi radian sama dengan 180 derajat, dan 1 derajat sama dengan pi per 180 radian. Contoh misalnya ini, 1. Ubah dalam satuan derajat. A. 2/3 putaran jadi derajat. B. 5/6 pi radian jadikan derajat. 2. Ubah dalam satuan radian. 2/3 putaran jadikan radian. B. 225 derajat jadikan radian. Kita selesaikan. Ini contoh yang tadi sudah kita bacakan. 1A. 2/3 putaran artinya sama dengan 2/3 kali 1 putaran adalah 360 derajat. Jadi 2/3 kali 360 derajat. 360 dibagi 3 120. 120 kali 2 adalah 240 derajat. Jadi 2/3 putaran sama dengan 240 derajat. Yang kedua yaitu 5/6 pi radian. 5/6 pi radian sama dengan 5/6 kali 180 derajat, karena pi radian sama dengan 180 derajat. Kita bagi 6, 180 adalah 30. 5 kali 30 sama dengan 150. Jadi hasilnya 150 derajat. Jadi 5/6 pi radian sama dengan 150 derajat. Kemudian yang kedua, 2/3 putaran. Kalau kita ubah dalam satuan radian, bahwa satu putaran sama dengan 2 pi radian. Menjadi ini 2/3 kali 2 pi radian. 2 kali 2 adalah 4. Menjadi 4 pi per 3 radian atau 4/3 pi radian. Jadi 2/3 putaran sama dengan 4/3 pi radian. Kemudian berikutnya yang 225 derajat. Itu setara sama dengan 225 kali pi per 180 radian. Jadi karena ini derajat ke radian dikali dengan pi per 180 radian. Kita bagi dengan 45. 225 bagi 45 adalah 5. 180 bagi 45 adalah 4. Jadi 5 pi per 4 radian atau ditulis sama dengan 5/4 pi radian. Nah, berikutnya materi yang terakhir kita belajar perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Kita mengenal hal baru. Perbandingan trigonometri atau rasio trigonometri ada 6, yaitu sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen. Nah, perhatikan segitiga berikut. Segitiga siku-siku ini, siku-siku di sini, salah satu sudutnya saya beri nama sudut alfa. Dari sudut alfa kita mengenal beberapa istilah. Yang pertama sisi miring. Sisi miring bukan karena posisinya miring, tapi karena sisi yang terpanjang atau di depan sudut siku-siku. Ya, jadi sisi yang paling panjang disebut dengan sisi miring. Dimanapun posisinya, walaupun dia tidak miring, kalau dia terpanjang disebut dengan sisi miring. Kemudian di depan alfa kita tulis ini sisi depan alfa. Kemudian sisi di samping alfa kita tulis sisi samping alfa. Jadi bagian ini samping alfa, bagian ini depan alfa, bagian ini miring. Kalau alfanya di sini berarti depannya di sini, sampingnya di sini. Baik, kita mengenal sinus alfa ini sama dengan depan per miring. Ya, sinus alfa adalah perbandingan antara depan dibagi sisi miring. Kita singkat dengan demi. Jadi nanti sin demi. Jadi kita ingat-ingat ya, kalau sinus itu clue-nya adalah sin demi. Cos alfa sama dengan samping, perbandingan antara sisi samping per sisi miring. Kita tulis cos alfa sama dengan sami. Jadi clue-nya nanti adalah cosami. Tan alfa sama dengan sisi depan per sisi samping atau desa. Tan desa. Jadi kalau sin, sin demi, kalau cos, cos sami, kalau tan, tan desa. Kemudian masih ada 3 lagi, yaitu kosekan, sekan, dan kotangen.
kosekan kita tulis CSC alfa sama dengan 1 sin alfa atau mide, susah dihafalin ya 1 per sin alfa aja. Kalau sekan alfa sama dengan 1 per cos alfa atau misa, susah dihafalin ya 1 per cos alfa saja. Kotangen alfa sama dengan 1 per tangen alfa atau sama dengan sade, susah dihafalin ya pakai 1 per tangen alfa saja. Kita ambil contoh. Diketahui segitiga siku-siku seperti gambar ini. Di depan sudut alfa 3, di samping sudut alfa 4, depan sudut beta 4, di samping sudut beta 3. Tentukan sin alfa, cos alfa, tan alfa, sin beta, cos beta, tan beta. Maka langkah pertama kita adalah kita mencari sisi yang belum diketahui. Kita lihat yang belum diketahui adalah yang paling panjang. Berarti nanti ini kita pakai Pitagoras, akar 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah akar paling panjang. Kalau bukan yang paling panjang, nanti yang panjang dikurangi yang lebih pendek. Ya, sisi miringnya sama dengan ini 9 tambah 16, 25. Akar 25 sama dengan 5. Kita lihat pada sudut alfa, miringnya berarti adalah 5. Ini sudah kita temukan. Depannya 3, sampingnya adalah 4. Kalau sudut beta, depannya 4, sampingnya 3, miringnya sama, yaitu 5. Oke, kita mengenal sin alfa demi. Untuk alfa demi berarti 3 per 5. Cos alfa sami berarti 4 per 5. Kemudian tan alfa desa berarti 3 per 4. Sin beta, beta depannya 4, miringnya 5 berarti 4 per 5. Cos beta berarti sami 3 per 5. Tan beta berarti desa berarti 4 per 3. Demikian untuk pengenalan sinus, kosinus, dan tangen. Kalau kosekan nanti tinggal dibalik sendiri saja ya, mudah sekali. Kita ambil contoh yang kedua untuk perbandingan trigonometri. Misal diketahui sin alfa sama dengan 2 per 3. Tentukan nilai tan alfa. Kalau ada hal seperti ini, kita gambar segitiga terlebih dahulu. Bahwa sin alfa sama dengan 2 per 3. Sin itu kan demi, artinya depannya 2, miringnya 3. Kita gambar alfanya di sini, depannya 2, miringnya 3. Karena kita cari yang di sini, berarti dikurangi. Karena terpanjangnya 3. Berarti 3 kuadrat dikurangi 2 kuadrat sama dengan 9 kurangi 4 sama dengan akar 5. Tan alfa desa berarti 2 per akar 5. Sampai sini sudah betul. Kalau misalnya pilih yang enggak ada, dikali dengan penyebut yang akar 5 per akar 5. Akar 5 kali akar 5, akar 25 sama dengan 5. Jadi ini hasilnya 2 akar 5 per 5. Contoh 3. Diketahui tan alfa sama dengan X. Tentukan nilai cos alfa. Kita gambar seperti ini. Tan alfa sama dengan X harus dibuat dalam bentuk pecahan, yaitu X per 1 yang paling mudah. X per 1 berarti D-nya X, Mi-nya 1. Ini D-nya. Oh, ini tan desa, ini salah ketik ya. Harusnya desa ya. Sa artinya depannya X, sampingnya 1. Ini depannya X, sampingnya 1. Ya, salah tulis Pak Taufik. Kemudian kita cari sisi miringnya ini, berarti sisi miringnya itu berarti karena yang paling panjang nanti ditambah, yaitu X kuadrat ditambah 1 kuadrat atau sama dengan akar X kuadrat ditambah 1. Nah, kita tahu cos itu sami. Cos alfa sama dengan sa-nya adalah 1, mi-nya adalah akar X kuadrat plus 1. Jadi cos alfa sama dengan 1 per akar X kuadrat plus 1. Oke, cukup contohnya ya. Semoga semakin pintar. Terima kasih. Semoga semakin pintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.